Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam 7 menit ke depan saya akan berceramah tentang kisah tukang batu yang dicium tangannya oleh Rasulullah SAW dari referensi buku The Ten Muhammad SAW, Hadis of Rasulullah SAW, kebiasaan-kebiasaan emas untuk masa depan gemilang. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW merupakan seorang pekerja keras yang memiliki etos kerja tinggi. Dalam agama Islam, kita tahu bahwa tidak melulu perkara syariat saja, tetapi juga masalah muamalah. Islam tidak hanya mengatur tentang hamba dengan Allah semata, yaitu hablum minallah, tetapi juga mengatur dengan sesamanya, yaitu hablum minannas. Karena itu perkara kerja menjadi salah satu ketentuan yang dapat perhatian khusus dalam Islam. Kebiasaan Rasulullah SAW yaitu suka bekerja keras juga terdapat dalam ayat Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, ada banyak Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kerja keras, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, atau bisa diartikan dengan kalimat yang semakna dengan kata kerja keras. Bahkan kita mengacu pada dalil-dalil tersebut dapat dipahami bahwa kerja keras dalam Islam hukumnya sunnah mendekati wajib. Maka bekerja keras dalam mencari nafkah atau menyebut rezeki Allah juga termasuk sunnah Rasul. Teman-teman sekalian, di dalam Islam dikenal dengan istilah ikhtiar. Secara sederhana, ikhtiar adalah berusaha atau bekerja. Berikhtiar mencari rezeki Allah merupakan suatu keharusan bagi umat Islam. Dengan disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan dan menolong hambanya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan hambanya bila hamba tersebut enggan berikhtiar. Hal ini dinyatakan dengan sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mu'aqibatun baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi nafsihi. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan hingga ke belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki keburukan tersebut suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolak dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Dan juga bekerja keras dan ikhtiar dapat dikatakan wajib dalam Islam karena status ikhtiar atau bekerja keras dalam Islam cukup tinggi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan orang yang bekerja dengan berjihad. Teman-teman sekalian, ada kisah menarik tentang seseorang yang bekerja keras, yaitu si tukang batu yang tangannya dicium oleh Rasulullah SAW. Konon sepulang bersama para sahabat Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari perang Tabuk, beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang di dekat kota Madinah. Tangan orang tersebut melepuh dan kulitnya berwarna merah kehitam-hitaman. Beliau memperhatikan tangan orang tersebut, langsung menyapa dan bertanya kepada orang tersebut, "Wahai, apa yang menyebabkan tanganmu kasar sekali?" Orang tersebut pun menjawab, "Wahai Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari.
dan belahan batu itu saya jual ke pasar. Lalu hasilnya saya gunakan untuk memberikan nafkah kepada keluarga saya, karena itulah tangan saya kasar. Dan mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW langsung mencium tangan orang itu. Bahkan beliau tidak pernah mencium tangan seorang bangsawan atau raja sekalipun. Menurut catatan sejarah, hanya ada 2 orang yang tangannya pernah dicium oleh Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra dan si kuli bangunan tersebut. Rasulullah SAW berkata kepada si kuli bangunan, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya." Demikian kisah yang mengharukan sekaligus syarat akan nilai-nilai keluhuran. Dari kisah ini kita tahu bahwa mencari nafkah keluarga merupakan perbuatan yang sangat mulia. Dengan pekerjaan tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu kerja keras dan halal. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanyai para sahabat tentang orang yang bekerja keras. "Wahai Rasulullah, andai seperti yang dilakukan orang itu, yaitu kuli bangunan, dapat digolongkan jihad fisabilillah, maka alangkah baiknya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan diri sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah." Hadis riwayat Tabrani. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.